Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sidqi wal amanah wa nahana 'anil kadhibi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Insyaallah lebih kurang 1 bulan lagi kita akan melaksanakan momentum pemilu, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Momentum pemilu, pemilihan para pemimpin baik di legislatif maupun di eksekutif merupakan momentum menyerahkan amanah, sekaligus bagi rakyat ini adalah momentum melakukan perbaikan terhadap negeri ini. Karena setelah tanggal 14 Februari itu kita hanya akan menjadi penonton, dan yang akan menjadi pemain adalah orang-orang yang kita pilih untuk diberikan amanah. Maka oleh sebab itu Al-Quran mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat 58, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu, mewajibkan kamu menyerahkan amanah itu ila ahliha, kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, termasuk di situ menetapkan pilihan, an tahkumu bil 'adl, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita ingin dan mendambakan perbaikan negeri ini ke depan, kita tidak lagi disuguhi pemberitaan setiap saat
para pemimpin-pemimpin yang ditangkap karena korupsi, yang bahkan mungkin yang tidak diberitakan dan tidak tertangkap mungkin jauh lebih banyak daripada yang tertangkap. Ketika kita ingin ke depan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya mementingkan kelompok dan golongannya, maka momentum inilah saatnya bagi kita untuk melakukan perbaikan. Karena kenapa selama ini kita sering terpilih, baik di legislatif maupun di eksekutif, pemimpin-pemimpin yang korup, yang rakus dengan harta. Karena terkadang kita pun memilihnya dengan modal mental yang sama. Kita memilihnya karena uang. Kita memilihnya karena kita pedulikan apa yang kita dapatkan. Maka akhirnya ketika standar pemilih itu adalah uang, ketika mereka terpilih, maka itulah yang mereka lakukan, mengembalikan uang yang banyak habis ketika masa pencalonan itu. Maka harus kita sudahi, jangan kita dalam konteks berpolitik di negeri ini hanya saling peras. Di masa kampanye seperti ini, para calon-calon ini diperas. Kemana mereka pergi dimintai uang. Pergi ke warung disuruh bayar makan. Pergi ke acara pemuda diminta bola, diminta hadiah. Bahkan pergi ke masjid taklim diminta bantuan seragam. Atau bahkan pergi ke masjid musola diminta bantuan rehab ini dan rehab itu. Karena mereka butuh suara, akhirnya uang itu mereka keluarkan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Berbagai penelitian membuktikan kenapa banyak para pejabat-pejabat itu ditangkap karena korupsi. Karena biaya politik untuk menjadi pemimpin itu mahal. Kenapa mahal? Karena rakyat ketika akan memilih selalu yang ditanya itu adalah uang. Yang ditanya itu adalah bantuan. Maka tanpa kita sadari kalau itu standar kita, berarti kita akan masih mencetak pemimpin-pemimpin koruptor di masa depan. Jangan kita berharap kita akan mendapatkan pemimpin yang bersih ketika standar kita dalam menentukan pilihan masih hanya uang dan bantuan. Demikian juga realitasnya kita dihadapkan kepada pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin-pemimpin yang nepotisme dalam menetapkan kebijakan dan keputusan atau mengangkat para pejabat. Kenapa kita mendapatkan yang seperti itu? Karena rakyat pun memilihnya dengan nepotisme. Karena satu kampung, karena satu alma mater, karena satu kelompok. Maka ketika kita masih memilih dengan nepotisme, maka yang akan kita dapatkan juga adalah pemimpin-pemimpin yang nepotisme, pemimpin yang tidak akan adil ketika dia memimpin. Maka kalau kita ingin merubah siapa yang akan memimpin ke depan, maka yang harus kita rubah terlebih dahulu standar kita dalam menentukan pilihan. Selama kita masih KKN dalam menentukan pilihan, maka yakinlah kita juga akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang KKN. Karena kualitas pemimpin itu adalah representasi kualitas orang-orang yang memilih. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Padahal Al-Quran sudah menegaskan bahwa kita tidak boleh memilih dengan standar uang. Kita juga tidak boleh memilih dengan standar nepotisme. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 23 Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman.
yang beriman, jangan kamu pilih sebagai pemimpin bapakmu, ayah kandungmu jangan dipilih, wa ikhwanakum, dan saudara kandungmu jangan dipilih. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Jika dia lebih mencintai kekufuran daripada keimanan, jika dia lebih mencintai kemaksiatan daripada ketaatan, maka jangankan karena sekampung, karena sealma mater, karena seorganisasi, ayah kandung kita saja. Apa nepotisme yang lebih dekat daripada itu? Ayah kandung kita, saudara kandung kita tidak boleh dipilih sebagai pemimpin jika dia mencalonkan ketika kita tahu kualitas agamanya bermasalah. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam ayat tadi Allah mengatakan antu addul amanat ila ahliha, serahkanlah amanah itu kepada ahlinya, kepada yang memiliki kemampuan, kepada yang berkualitas. Setidaknya ada dua kualitas utama yang harus kita lihat. Yang pertama adalah kualitas agama. Maka Islam dalam menentukan pemimpin memang harus melihat bagaimana kualitas agamanya. Dan bukankah dalam undang-undang dan dalam berbagai persyaratan-persyaratan calon pemimpin itu, apa syarat pertamanya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dalam konteks Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka jadikanlah itu ukuran. Bagaimana keimanannya, bagaimana ketakwaannya. Jangankan menyerahkan negeri ini. Kalau untuk kabupaten mungkin 400.000 orang, provinsi mungkin 5 juta orang, atau Indonesia ini lebih kurang 270 orang. Jangankan menyerahkan nasib 270 juta orang, ketika kita sebagai seorang ayah akan memilihkan menantu untuk anak kita, apa standarnya yang diajarkan oleh Nabi? Fadfar bidzatid din, pilihlah orang yang kuat agamanya. Itu hanya satu orang yang akan kita titipkan. Menitipkan seorang anak gadis kita, maka standarnya kata Nabi agamanya. Maka apalagi yang akan kita titipkan ini ratusan ribu orang, jutaan nasib orang yang akan kita titipkan. Maka tentu standar agama itu menjadi penting. Lalu bagaimana mengukurnya? Para ulama fikih mengatakan setidaknya bisa kita lihat at-tahalli bil faraid wa takhalli 'anil ma'asi. Bagaimana kita mengukur iman dan takwa seseorang? Tidak hanya bisa dilihat dari KTP, tapi setidaknya lihat apakah kewajiban-kewajiban agamanya sudah dia lakukan dan apakah larangan-larangan agama sudah dia tinggalkan. Kalau perintah Allah saja tidak dia patuhi, aturan Allah saja tidak dia taati, lalu bagaimana mungkin dia akan mentaati peraturan undang-undang dan aturan-aturan lainnya? Allah saja yang memberikan kehidupan kepadanya, yang memberikan rezeki setiap saat kepadanya, tidak dia patuhi, dia khianati. Lalu bagaimana mungkin dia akan amanah di hadapan kita? Kalau larangan Allah saja tidak dia pedulikan, lalu bagaimana mungkin dia akan memperdulikan larangan undang-undang, memperdulikan peraturan-peraturan? Maka di situ letaknya kualitas agama itu harus dilihat. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah juga di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah 247. Apa standar kualitas yang kedua? Setelah kualitas agamanya, maka Al-Quran mengatakan bastatan fil ilmi, bahwa seorang pemimpin itu harus punya kualitas ilmu, kualitas intelektual, kualitas wawasan. Karena yang akan dia fikirkan dan dia atur itu bukan nasib satu orang. Maka
kualitas intelektualnya, pemahamannya, wawasannya. Ini juga hal yang sangat penting untuk kita lihat, sehingga kita juga akan betul-betul mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang memang memimpin dengan ilmunya, tidak dengan dasar KKN-nya, tidak dengan dasar kolusinya, dan tidak dengan dasar nepotismenya, tapi betul-betul dengan kebijaksanaan, dengan keadilan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan ketika kita bicara sistem kepemimpinan di Indonesia, selain dari eksekutif juga ada legislatif, ada DPR, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Maka selain dari melihat kualitas individunya, kita juga perlu melihat rekam jejak, track record partai dia tempat bernaung. Kenapa penting? Kita bisa lihat keputusan-keputusan strategis di DPR itu yang menentukan bukan individu. Yang menentukan adalah pimpinan partai mereka masing-masing. Ketika pimpinannya mengatakan A, maka sang anggota akan hanya ikut dengan A walaupun hatinya tidak setuju. Karena kalau dia menolak, tentu PAW akan menunggunya. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat, momentum ini menjadi momentum bagi kita bagaimana kita memang memilih dengan cerdas, memilih dengan profesional, tidak hanya dengan emosi, tidak hanya dengan fanatisme, tidak hanya dengan pragmatisme, tapi betul-betul memilih dalam konteks Islam, memilih sesuai dengan standar-standar yang diajarkan di dalam Islam. Karena dalam Islam, sebagaimana yang juga sudah difatwakan oleh MUI pada tahun 2007, bahwa memilih dalam pemilu itu bagi umat Islam adalah sebuah kewajiban. Maka kuncinya, serahkan amanah itu kepada ahlinya. Dan yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas, apabila kita menetapkan keputusan, termasuk di dalamnya menetapkan pilihan, antahkumu bil adl, tetapkanlah putusan itu, tetapkanlah pilihan itu dengan adil, dengan objektif, tidak dengan subjektif. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwa Allah, faqad faza al-muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ثم قال الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, satu hal yang harus kita sadari dan yakini sebagai seorang mukmin, setiap kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dengan setiap apa yang kita lakukan. Para pemimpin-pemimpin yang terpilih akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dengan apa yang mereka lakukan di saat memimpin. Dan kepada kita yang memilih akan diminta pertanggungjawaban dengan pilihan kita. Jadi memilih itu bukan sesuatu yang main-main. Allah akan meminta pertanggungjawaban. Waktu yang beberapa detik itu untuk apa kita manfaatkan.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا إماما صالحا اللهم ارزقنا إماما عادلا يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المظلومين في غزة اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم ألف قلوبهم ووحد صفوفهم وثبت أقدامهم وانصرهم بجنودك يا رب العالمين اللهم اشف مريضهم وتقبل شهداء موتاهم اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين اللهم ارحمهم فإنك خير الراحمين اللهم احفظهم فإنك خير الحافظين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر